Teror buaya bagi orang Banjar. Kultur masyarakat Banjar yang lekat dengan sungai, termasuk legenda atau mitos, berkembang terkait dengan adanya makhluk gaib yang berbentuk buaya. Ada yang menyebut buaya kuning, buaya putih, hingga sebagian lagi masyarakat mempercayai punya garisan dengan keturunan hewan gaib yang hidup di aliran Sungai Barito dan Sungai Martapura. Ya, seperti tradisi malabuh yang masih diterapkan sebagian masyarakat Banjar, khususnya di tepian sungai. Ternyata, ancaman buaya ini justru merepotkan penguasa Banjarmasin di era kolonial Belanda, hingga harus menerjunkan tim khusus yang terdiri dari pawang buaya dan pemburu hewan berdarah dingin dan berkulit keras itu di aliran sungai yang ada di kota Borneo bagian selatan ini. Sejarawan yang juga sekretaris Pusat Kajian Budaya dan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, menceritakan cerita yang menarik. Ia menceritakan kisah perburuan buaya yang diabadikan lewat goresan pena dan foto warisan Hindia Belanda di Banjarmasin era tahun 1900-an. Saat itu, monster air bernama buaya ini menjadi ancaman yang menakutkan bagi warga Banjarmasin, terutama yang bermukim di tepian Sungai Barito dan aliran sungai lainnya. Keberadaan monster ini makin merajalela, hingga akhirnya perburuan besar-besaran ditempuh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, banyak buaya Kalimantan yang bernama Latin Crocodylus raninus ini ditangkap dan diambil kulitnya untuk diperdagangkan hingga menembus pasar Eropa. Mansur juga mengutip catatan Leather Industry and Trade of the Netherlands as Indie yang ditulis Karl S. Boringer tahun 1932, mengungkapkan di Banjarmasin banyak terdapat perusahaan skala kecil yang bergerak di bidang pengolahan kulit reptil dan kulit binatang lainnya. Sebut saja Firma Neuver dan Borneochbon dan Leather Industry Banjarmasin, Borneo. Perusahaan ini khusus mengolah kulit buaya atau crocodile skin. Meski dari nama tertera bon yang berarti bulu, tapi perusahaan ini menghususkan dalam menangani kulit binatang liar. Sejak saat itu, buaya tak lagi menakutkan. Malah, buaya menjadi produk bernilai ekonomi dengan kulitnya yang berharga sangat mahal. Hal ini terbukti dari kulit buaya yang hidup di aliran Sungai Barito dan anak sungainya dibuat menjadi aneka kerajinan seperti dompet, tas, topi, ikat pinggang, sepatu, dan kerajinan lainnya. Mansur, Magister Sejarah jebolan Universitas Diponegoro Semarang ini juga memaparkan ada 3 koran yang melaporkan insiden terkaman buaya terhadap manusia, yakni Tilburgs Koran dan Algemeen Handelsblad, edisi 6 April 1926, dan Limburger Courier, edisi 9 April 1926, bahwa seorang pribumi bernama Amit dan istrinya baru kembali dari bioskop di Banjarmasin. Suatu malam, jalanan saat itu berlumpur karena musim hujan. Itulah sebabnya Amit bersama istrinya lalu ke belakang rumah mencuci kaki mereka di kali atau sungai. Tiba-tiba seekor buaya muncul, menangkap Amit di kakinya dan menyeretnya ke dalam air. Istrinya sempat meraih Amit. Terjadi tarik-menarik. Sayangnya sang istri tidak berdaya. Monster air itu memenangkannya. Sang pemangsa ini menyeret si suami ke dalam air. Hingga berita diturunkan, nasibnya tidak diketahui. Dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat ini juga mengisahkan, pada pertengahan 1928, seorang penduduk asli Banjar di kampung Taluk Dalam, Banjarmasin, sedang mandi di sungai di depan rumahnya sekitar pukul 7:30 malam. Tiba-tiba diserang buaya. Waktu itu korban terkesiap serta langsung berteriak meminta tolong. Pada saat mendengar teriakan korban, penduduk bergegas menghampirinya. Untungnya mereka berhasil menyelamatkannya. Dengan kondisi berdarah dari banyak mata luka,
Pria yang malang itu segera diangkut ke rumah sakit. Seperti ditulis koran The Sumatra Post edisi 10 Mei 1928. Ternyata teror monster air ini masih menghiasi headline koran di era Belanda. Seperti pergulatan manusia dengan buaya yang ditulis koran Surabaya Handelsblad edisi 15 Maret 1929. Dalam koran ini, seorang penduduk lokal bernama Lima disergap buaya pada suatu malam di Banjarmasin. Pria itu baru saja akan kembali ke rumah dari acara syukuran. Setelah selesai acara, dia ingin melangkah ke perahu kecil yang terletak di Sungai Wilhelmina, yang sekarang bernama Sungai Belitung. Tiba-tiba dia disambar oleh buaya dan diseret ke dalam air. Dalam berita koran itu diceritakan, ketika binatang jahat tersebut membawanya, ia berteriak meminta pertolongan. Karena banyaknya orang yang masih hadir di acara syukuran tersebut dan belum seluruhnya pulang, suaranya sangat jelas terdengar. Segera penduduk berdatangan untuk menyelamatkannya. Sayang, semuanya sudah terlambat. Buaya dengan cepat membawa badan Lima ke dasar air. Semua tamu malam itu telah mencari keberadaan tubuh Lima tetapi tidak ditemukan. Serangan buaya yang telah merambah ke kawasan perkotaan di Banjarmasin benar-benar menjadi mimpi buruk. Tak mengherankan jika akhirnya pemerintah Hindia Belanda menganjurkan penduduk untuk selalu membawa pisau atau senjata tajam untuk berjaga-jaga ketika bepergian untuk waspada terhadap serangan sang pemangsa. Masih menurut Mansur, serangan buaya juga tak pandang bulu. Dewasa dan anak kecil pun menjadi korban keganasannya. Terbukti pada suatu sore, sekitar jam 5, masih di kampung Teluk Dalam, tidak jauh dari pusat kota Banjarmasin. Dikabarkan seorang gadis lokal berumur 10 tahun disambar buaya kecil pada bagian paha. Kondisi air sungainya sangat dangkal atau surut, sehingga anak tersebut agak sulit dan tidak bisa ditarik oleh buaya ke bawah air. Ketika buaya itu melonggarkan gigitannya, sang gadis kecil tersebut dapat menarik kakinya yang terluka ke belakang dan menjerit dengan nyaring. Untungnya, buaya tersebut tidak segera menyambarnya. Gadis kecil itu bisa melarikan diri dari sungai. Luka yang ditimbulkan oleh gigi dan kuku buaya tidak berbahaya. Pada malam yang sama, si anak kemudian dipindahkan ke rumah sakit militer di mana ia diobati. Itu adalah pemberitaan yang dinaikkan di Indich Koran edisi 29 Januari 1931 dan The Sumatra Post edisi 3 Februari 1931. Tak hanya itu, pada Maret 1931, New Tilburg Koran juga memberitakan dengan headline Banjarmasin Darurat Buaya. Dua nelayan muda di kampung Benua Anyar di malam hari menghabiskan sekitar 11 jam di perahu kecil untuk menangkap ikan dengan jaring. Dalam cahaya bulan yang jelas, mereka menyeberangi sebuah sungai dengan lebar hampir 100 meter. Pada bagian belakang perahu duduk pendayung yang langsung memperingatkan temannya ketika buaya besar berenang menuju perahu mereka. Pendayung berusaha menghalau buaya, namun hewan itu muncul tepat waktu. Dengan kibasan ekornya memukul perahu kecil yang ditumpangi kedua nelayan tersebut. Perahu terbalik dan penumpangnya masuk ke dalam air. Buaya menyergap salah satu dari nelayan tersebut dan membawanya ke bagian sungai yang dalam. Sementara nelayan lainnya berenang dan berhasil mencapai tepian sungai tanpa terluka. 2 hari kemudian, jasad korban ditemukan mengambang beberapa kilometer lebih jauh dari posisi mereka sebelumnya di sungai. Prihatin dengan kondisi itu, tingginya intensitas gangguan buaya inilah justru membuat orang Banjar di Kuin, serta daerah lainnya membuat teknik penangkapan buaya yang dinamakan ma'alir buaya. Menurut Mansur, dari beberapa sumber dipaparkan bahwa ma'alir ini sebenarnya seperti memancing buaya dengan pancing yang besar dan dilakukan oleh pa'aliran atau seorang pawang buaya yang mempunyai ilmu khusus dalam menguasai atau menundukkan buaya.
Biasanya dilakukan ketika orang yang ditangkap buaya atau ada buaya yang mengganggu orang-orang di suatu kampung. Dengan berbagai alat yang digunakan, ini dilaksanakan, baik berupa peralatan untuk menangkap buaya maupun peralatan magis yang menyertainya agar buaya tersebut dapat ditangkap. Ketua Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Budaya Kalimantan menyebut aliran tersebut biasanya berpakaian yang berwarna kuning, khusus untuk aliran tersebut ketika mengaliri buaya, lengkap dengan laung dan sebagainya. Cukup rinci, Mansur memaparkan bahwa alir atau pancing yang diberi umpan makanan buaya tersebut ditempatkan di dalam rakit kecil yang dipasang atau diletakkan di sungai tempat buaya itu berada. Aliran ini merupakan pemimpin dalam menangkap buaya dengan alir tersebut dan dibawa bersama beberapa orang anak buah di dalam perahu ketika memasang dan juga menyeret buaya yang telah terkena alir tersebut. Nah, jika buaya telah menyambar alir yang diberi umpan itu dan kena, maka aliran tadi bersama dengan rombongan menarik tali alir dengan perahu, kemudian menyeret buaya itu untuk selanjutnya dibunuh. Menurut Mansur, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya harus dikerjakan dan dipimpin oleh aliran atau pawang buaya yang sudah profesional dan juga terkenal sakti. Tak heran jika aliran adalah orang yang mempunyai ilmu untuk menundukkan buaya tersebut, yang lain hanya membantu. Keberadaan mereka ini benar-benar memukau pejabat Hindia Belanda yang merasa terbantu dengan perburuan buaya di Sungai Barito dan aliran sungainya.